Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, sahabat planter, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat, amin. Nah teman-teman, ketika kita melakukan atau berkebun kelapa sawit dalam satu hamparan kebun kita atau dalam 1 hektar, kok ada sawit yang berbuah abnormal ya, seperti buah landak, buah cengkeh, atau buah tidak berbiji, dan sawit jantan atau buah-buah abnormal lainnya, buah kecil atau yang semacamnya lah. Tentunya hal tersebut menjadi wajar ketika persentasenya kecil. Ketika persentasenya masih di bawah 5%, hal yang gagal tentu itu adalah hal yang wajar. Meskipun kita menggunakan benih unggul, itu masih bisa berpotensi terjadi kegagalan karena ya hal yang lumrah lah ketika terjadi kesalahan seleksi atau terjadi kesalahan ketika pembenihan, dan itu bisa dikatakan hal lumrah ketika persentasenya kecil. Namun ketika persentasenya itu cukup besar, lebih dari 10%, bahkan hingga 40%, itu saya rasa bukan hal yang wajar lagi, dan itu sangat merugikan bagi kita. Dan kita perlu mengevaluasinya apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita awalnya itu memang menggunakan benih yang asal-asalan atau kita menggunakan benih yang unggul. Ketika kita menggunakan benih yang unggul, tentu hal tersebut harus kita pertanyakan, benih tersebut berasal dari mana, dan mungkin kita bisa komplain ke produsennya, kira-kira seperti itu. Dan untuk pengalaman-pengalaman yang ada ketika kita menggunakan benih unggul, teman-teman, ya belum ada yang mengalami kegagalan lebih dari 10% atau bahkan hingga 40%. Namun ketika di sini contoh teman-teman yang menggunakan bibit yang asal-asalan, memang hal demikian itu bisa hingga 40%, teman-teman. Dari kira-kira 100 batang itu hampir 40 batangnya itu gagal semua. Ada yang tidak bercangkang lah, kira-kira seperti itu, yang memang buah sortir, terus ada yang buahnya kecil-kecil, ada yang memang bunganya hanya berbunga saja, atau sawit jantan, atau buah landak yang tidak berbiji hanya berduri, kan kira-kira seperti itu. Itu banyak sekali teman-teman ketika mereka itu menggunakan benih yang asal-asalan. Dan mulai sekarang teman-teman, saya harapkan kita mulai perbaikilah, jangan kita terbuai dengan harapan-harapan kosong atau pepesan kosong. Ketika kita menemukan bibit atau sawit kita memang berpotensi tidak menghasilkan, kita harus segera mengambil tindakan. Salah satunya tindakan yang harus kita, bukan salah satunya ya, ini yang harus kita lakukan adalah segera menumbangkannya dan segera ganti dengan benih yang bagus dan benih yang baru. Karena begini teman-teman, ini di contoh di kebun saya ini saya tanam 133 batang. Tanah saya tidak ada sampai 1 hektar ya. Ini saya tanam itu benihnya 133 batang, dan ada sekitar 6 batang ini teman-teman. 1, 2, 3, ini sekalian ada buahnya nih. 4, 5. Nah itulah teman-teman, dari kebun saya ini ada sekitar 10 batang ya yang gagal, dan namun dalam kasus yang berbeda-beda ya. Ada yang buah cengkeh, ada yang buah landak, ada yang terkena penyakit daun. Waktu itu langsung saya bongkar. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai petani jangan menunggu lama-lama. Ketika itu kita sudah mengidentifikasi dan terbukti itu tidak akan menghasilkan dan hanya akan membuang waktu kita sia-sia, segeralah tumbangkan. Jangan terbuai dengan pepesan kosong lah, kira-kira ini buah landak ini bisa diperbaiki dengan cara pemupukan yang begini-begini, atau dengan dikastrasi, atau dengan obat ini obat itu. Sudahlah teman-teman, daripada kalian membuang uang untuk pupuk hingga akhirnya nanti juga buahnya tidak maksimal dan itu masih antara berhasil atau tidak, lebih baik kalian segera tumbangkan. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk memperbaiki sesuatu yang sudah sakit lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian ketemu buah cengkeh ya seperti ini contohnya, terus ada buah landak, itu segeralah tumbangkan dan ganti yang baru. Dan tentunya itu tidak akan menguras energi kalian. Tentunya ya tidak akan membuang uang untuk membeli pupuk dan perawatan yang lain. Ketika itu berhasil dan 3 tahun kemudian itu bisa berbuah, tentunya kalian akan lebih menikmatinya
ketika kalian terlambat melakukannya, terus bergelut dengan batang yang sudah sakit untuk memperbaikinya, karena teman-teman ketika oke lah bisa diperbaiki, bisa berbuah, namun potensi untuk kembali ke kembali ke asal itu juga lebih besar, karena sudah banyak buktinya tidak banyak yang berhasil memperbaiki buah yang sudah abnormal teman-teman, apalagi itu karena genetik. Jadi saran saya teman-teman, kita sebagai petani kecil tentunya ya, petani sawit yang hanya memiliki beberapa hektar tanah, harus tegas lah, harus segeralah ganti, karena satu batang pokok kelapa sawit itu sangat berharga untuk kita. Dan tentunya ketika sawit itu tidak menghasilkan, ya bagaimana upayanya kita itu agar itu cepat dan tepat untuk segera kembali menghasilkan untuk kita. Nah itulah teman-teman pesan saya, belilah atau gunakan benih yang bagus supaya persentase kegagalannya itu kecil. Terima kasih atas atensinya teman-teman, semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat, semoga menjadi petani sawit yang sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.